Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat mengikuti mata kuliah pendidikan agama Islam. Hari ini mungkin temanya sudah Ibu bagi tadi ya. Temanya tentang ibadah sunnah dalam Islam. Boleh Ibu bagi ya, Ibu share ininya boleh ya. Baik, ibadah sunnah dalam Islam. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang ibadah yang wajib dalam Islam, maka hari ini kita sambung dengan ibadah sunnah dalam Islam. Kita mulai dulu dari ibadah sholat ya. Sholat sunnah. Sholat sunnah yang yang kita ketahui ya, yang diajarkan Rasulullah kepada kita tuh ada beberapa sholat sunnah. Yang di sini Ibu sebutkan yang pertama sholat rawatib, kemudian sholat wudhu, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat hajat, sholat kedua ini sholat tahiyatul masjid, sholat mutlak, sholat taubat, sholat tasbih, sholat hari raya atau sholat id, sholat khusyuf, sholat istisqa, sholat duha, sholat tarawih, dan sholat witir. Ini semua yang disebutkan di sini adalah sunnah. Jadi kalau kalau yang ini disebutkan seperti ini ya, ada tata cara atau biasa aja seperti sholat gitu. Sholatnya itu sholat 2 rakaat seperti sholat wajib itu, cuma niatnya itu ya adalah kalau misalnya sholat rawatib ini sholat yang mengiringi sholat sholat wajib. Ada ketentuan-ketentuannya, misalkan ya sholat subuh tuh. Sholat subuh itu sebelum sholat subuh ada sholat rawatibnya itu 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur itu 4 rakaat ya, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Kemudian sholat asyar itu ada juga 2 rakaat sebelumnya ya. Kemudian sholat maghrib itu ada yang 2 rakaat sesudahnya. Kemudian sholat isya juga 2 rakaat sesudahnya. Tapi ada nanti beberapa yang mengerjakan itu itu kan sholat sunnah nanti ada 2 ya, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang Ibu sebutkan tadi adalah sholat sunnah yang muakkad. Gitu. Mungkin kamu sudah mempraktikkannya ini ya dalam ibadah kamu sehari-hari. Dan sholat wudhu ini kapan saja ya, 2 rakaat juga. Setelah kita berwudhu, kapan saja kita mau sholat. Kemudian waktunya kapan saja begitu, asal sesudah wudhu kamu niatkan sholatnya adalah sholat wudhu. Kemudian sholat tahajud, nah ini yang paling sholat sunnah muakkad gitu, yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Ini bahkan dalilnya itu ada di dalam Al-Quran. Kalau Ibu sebutkan dalilnya itu di surah Al-Isra ya, surah Al-Isra ayat 79. Ini bahkan Quran yang menyebutkannya, yang ada wa minal laili fatahajjat bihi. Nah, dari sebagian malam itu maka sholat malamlah kamu atau sholat tahajudlah kamu. Nafilatan laka asa ay yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi di situ sebagai nafilatan, sebagai ibadah tambahan buat kamu. Nah, jadi sholat tahajud ini ada di dalam Al-Quran yang disebutkan Allah di sebagian malam dikerjakannya sebagai ibadah tambahan
dari kita, kayak karena kita tuh kan mengumpulkan pahala-pahala ya untuk bekal kita di akhirat kelak. Jadi itu sebagai maqaman mahmudan, supaya kita mengangkat kita ke tempat yang terpuji begitu. Jadi ini salat tahajud ini di dalam Al-Quran disebut, jadi kuat sekali begitu. Bahkan kalau mengamalkannya satu ini aja, gak usah yang lain-lain ini ya, satu ini aja sudah ibaratnya sangat-sangat sangat-sangat buat kita itu mengamalkan itu ya, karena yang sebagai dalilnya itu adalah Al-Quran. Kemudian sholat istikharah. Sholat istikharah ini biasanya kita lakukan, atau kamu ingin melakukan apa dalam hal ada keraguan dalam memilih atau memutuskan. Jadi kamu sholat istikharah kapan saja 2 rakaat. Kamu khusyuk sholatnya, nanti insya Allah akan beri petunjuk. Sholatnya biasa, seperti biasa. Jadi ini adalah sholat minta memilih di antara beberapa pilihan. Kemudian sholat hajat. Sholat hajat juga ini ada suatu keinginan. Hajat itu kan keinginan. Melakukannya juga 2 rakaat. Gantung niatnya ya. Jadi mungkin ada doa-doa, tapi kalau ibu mengatakan doa-doanya itu nanti kamu bukalah kerukunannya ya. Tapi kalau niatnya sholat hajat itu ada yang diinginkan begitu, dan waktunya juga bisa kapan saja. Jadi kamu utarakan hajatmu atau keinginanmu pada Allah. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau tahiyatul masjid juga sholatnya seperti biasa juga 2 rakaat. Ketika kamu masuki masjid, jangan duduk dulu, langsung asal sudah berwudu ya, langsung kerjakan sholat 2 rakaat ketika memasuki masjid kapan saja. Kemudian sholat mutlak ini juga ketika kamu ingin sholat kapan saja 2 rakaat ya. Kayak sholat wudhu juga, habis berwudhu sholat begitu. Kemudian sholat taubat ini ketika kita merasa telah melakukan sesuatu dan kita benar-benar ingin bertaubat, maka sholat 2 rakaat. Kemudian sholat tasbih. Kalau sholat tasbih ini biasanya juga sholatnya juga 2 rakaat atau 4 rakaat ya. Ya pada dasarnya 2 rakaat, makanya tapi kalau ditambah lagi jadi 4 rakaat begitu. Lalu dibaca di sana itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu biasanya di dalam setiap geraknya itu ditambah dengan tasbih seperti itu. Ruku begitu, habis dari ruku ibu pada ini nggak pernah sih mengerjakan sholat tasbih ini, katanya ini mungkin ada karena mungkin dalilnya itu entah doib atau apa, tapi ini amalan yang baik katanya seperti itu ya. Kalau ibu pribadi sendiri belum pernah mengerjakan sholat tasbih ini. Biasanya orang untuk memuji Tuhan atau ini ya dikerjakan orang-orang, katanya 1 kali seumur hidup nggak dianjurkan begitu. Kemudian ini kita sering sholat hari raya Idul Fitri, ada 2 ya, ada Idul Fitri dan Idul Adha. Caranya juga kamu ikuti imam. Kalau yang dikerjakan kan 2 rakaat, tapi kaifiatnya itu rakaat yang pertama takbirnya itu 7 kali, rakaat yang kedua itu takbirnya 4 kali. Dimana dalam setiap takbir kita juga baca tasbih tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sholat khusyuf, ini sholat gerhana. Kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, maka dianjurkan kita sholat bisa sendiri atau berjamaah. Ini ya yang ini agak beda sedikit. Ini sholatnya itu rukunya yang 2 kali, jadi 2 rakaat, rukunya 4. Jadi setiap rakaat itu rukunya 2 kali. Kemudian sholat istisqa. Sholat istisqa adalah ketika terjadinya musim kemarau, lalu kita meminta hujan. Kalau kita meminta imam yang kita anggap
dekat dengan Allah begitu ya, orang alim begitu. Jadi di situ nanti dikerjakannya di masjid atau di tanah lapang begitulah, sholat meminta hujan. Ada cara-cara atau kaifiatnya tersendiri mungkin dalam doanya itu ya. Kalau sholatnya sama sih 2 rakaat. Kemudian sholat duha itu sholat yang dilakukan di waktu duha. Jadi sesudah subuh masuk matahari terbit begitu. Jadi jangan matahari terbit sudah terbit begitu sampai sebelum zuhur, itu sholat duha. Juga paling dikit itu 2 rakaat, paling banyak itu 8. Kemudian tarawih ini juga sudah sering kamu lakukan. Dan yang terakhir sholat witir. Sholat witir adalah sholat ganjil yang kita lakukan biasanya kalau kita mau tidur ya, bisa 1, bisa 3, makanya ganjil. Nah, dari sholat-sholat ini adalah semuanya sholat sunnah ya, yang paling wakat gitu, yang dianjurkan rawatib yang ibu sebutin tadi ya, waktu qabliyah ba'diyahnya ya. Kemudian ada sholat tahajud, nah, ini dalilnya dari Al-Quran. Kemudian sholat duha, ini yang bisa kita amalkan, rawatib, tahajud, dan duha. Kalau yang lainnya kan kondisional ya, kondisional kayak istikharah, hari raya itu ya. Dan juga dalilnya yang kuat itu adalah ini rawatib, tahajud, dan duha. Ini juga sih hari raya juga, tapi yang diamalkan itu ini. Kalau yang lain-lainnya ini mungkin sebagai amalan bisa aja ada terjadi kontroversi di antara para ulama untuk mengamalkannya. Kemudian setelah sholat sunnah kita masuk ke puasa. Jadi dalam puasa kemarin kan ada puasa yang wajib tuh Ramadan ya, ibu sebutkan cuma Ramadan, cuma ibu tambahi yang wajib tuh juga ada puasa membayar ya. Tapi pada kaitannya tuh puasa juga, puasa Ramadan juga, tapi membayar atau menyaurnya di hari yang lain karena sebab syara atau sebab yang ditentukan oleh agama kita. Ada lagi sholat yang puasa yang wajib, yaitu puasa nazar ya. Nazar itu berjanji kayak itu, berjanji di dalam hati, itu wajib juga untuk dilaksanakan. Nah, kalau di sini bukan puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada puasa Syawal. Jadi habis Ramadan itu ada Syawal ya. Syawal itu dikerjakan 6 hari, mau berturut-turut atau tidak berturut-turut. Yang sesudah 1 Syawalnya itu sudah boleh, 2 Syawal, 3 Syawal sampai seterusnya itu sudah boleh untuk melaksanakan puasa Syawal 6 hari itu. Tapi kalau menurut ibu bagusnya itu bisa berjeda dulu, sehari, 2 hari, 3 hari raya baru puasa Syawal. Ya seperti itu ya. Kemudian puasa Arafah. Ini puasa Arafah ini di bulan Dzulhijjah. Nah, tanggal 9 ya. 9 Dzulhijjah itu. Kemudian ada puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi kalau wajib haji itu kan kemarin 8, 9, 10 ya. Nah, kalau kita di Indonesia ini misalnya kita nggak berangkat haji, kita disunahkan puasa tanggal 9 dan puasa tanggal 8. Itu puasa Arafah dan puasa Tarwiyah. Kemudian puasa Senin, Kamis. Puasa Senin, Kamis ini sudah sering juga kita lakukan ya. Puasa Nabi Daud itu puasa yang sehari puasa, sehari tidak. Itu berhalat hari. Kemudian puasa Asyura. Puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram bulan Hijriah. Kemudian puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu adalah 3 hari di pertengahan bulan Hijriah, itu tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriah setiap bulannya. Kemudian ada puasa nisfu Sya'ban. Ini termasuk Ayyamul Bid sih sebenarnya. Nisfu Sya'ban ini dia kan, Sya'ban itu kan bulan Hijriah sebelum bulan Ramadan. Jadi ada namanya pertengahan, nisfu itu pertengahan nisfu Sya'ban. Cuma ini sih di garis bawahi, ini banyak biasanya amalan-amalan dilakukan orang selain puasa ya. Mungkin ada doa-doa atau berzikir di nisfu Sya'ban itu. Kemudian banyaki puasa, misalnya Senin Kemis atau apa begitu ya, di dalam
waktu bulan Syaban itu. Jadi semua puasa-puasa sunnah ini ada dalilnya ya nak ya, ada dalilnya masing-masing, sehingga kita sebagai umat Islam ketika disampaikan sini kita taklid aja, ikut aja, karena ini sudah sepakat lah para ulama mengatakan ini adalah puasa sunnah yang ada di dalam Islam. Berikutnya adalah sedekah. Nah, sedekah ini kalau zakat kemarin kan wajib ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Yang selanjutnya adalah sedekah. Sedekah itu apa? Pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah. Zakat mal dan zakat fitrah ya, sesuai dengan kemampuan pemberi. Mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas semata-mata mengharapkan ridhonya. Jadi ini sedekah itu kayak dari kita orang yang mungkin kita anggap saja kita ini berkecukupan kepada orang-orang yang mungkin tidak berkecukupan, pada fakir miskin yang 8 asnaf itu juga kita kasih mereka kepada orang-orang yang berhak menerimanya di luar zakat fitrah dan zakat mal. Jadi bersedekah kita begitu ya. Tidak ada ketentuan berapanya, tidak ada ketentuan kapannya. Itu dalam sedekah ini seperti itu, tidak ada itunya ya, ketentuan itu. Kemudian ada infak. Infak itu juga ibadah sunnah ya, pemberian sumbangan harta di luar zakat dan pengeluaran sebagian harta dari penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Ini ya juga infak juga, pemberian juga. Tapi biasanya memberinya tuh ke masjid, besok ke pesantren, ke panti asuhan, ke yayasan begitu ya. Menginfakkan sebagian kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin di luar penghasilan kita, dengan bergembira kita juga memberikan ke anugerah kita itu juga kepada itu ya, kepada orang begitu. Ya kalau ibu mengatakan biasanya berinfak ke masjid begitu, ke panti asuhan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya hadiah. Ini ada asal dengan ini ya, hadiah ini biasanya bukan seperti sedekah atau infak. Hadiah ini pemberian ya, berupa barang atau jasa kepada orang lain. Tidak perlu harus yang lebih miskin atau apa. Ya, jadi menghadiahkan kepada sesama kita aja ya, saling tukar hadiah begitu, atau apa sih, gak usah tukar hadiah juga, memberikan misalnya ada waktu tertentu ulang tahun atau apa untuk membahagiakan teman gitu, untuk menyenangkan teman, lalu kita beri dia hadiah untuk menyenangkannya, tapi juga kita ikhlas karena Allah memberinya, maka itu hukumnya sunnah. Kemudian ketika sholatnya ada, puasanya ada, tadi sedekah juga. Lalu ada juga yang mendampingi haji begitu. Haji kan wajib ya, bagi yang mampu wajibnya tuh 1 kali seumur hidup. Itu haji tadi yang dijelaskan di minggu kemarin itu. Kita di sini lalu umroh ini hukumnya sunnah. Nah, waktunya itu setiap saat, kapan saja bisa mengerjakan umroh. Nah, kerjanya juga ke Baitullah yang dilakukan ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Jadi lebih ringkas begitu ya. Dan juga tidak terikat waktu, sepanjang tahun bisa dilakukan, dan itu hukumnya sunnah. Nah, ini mirip ya sama ibadah haji, ada ihramnya, ada tawafnya, ada sa'i dan tahallul. Cuma yang membedakan itu adalah, coba ingat apa ya? Wukuf, Arafah, mabit di Mina dan Musdalifah. Itu yang membedakannya, juga berkurban, ada ibadah-ibadah yang lain di dalam haji itu. Kemudian selesai sudah itu ibadah sunnah. Cuma yang lain-lainnya bisa aja nanti ditanyakan mungkin ini hukumnya apa. Jadi kalau kita belajar sumber hukum Islam dahulu ya, tidak hanya ibadah saja mungkin yang yang ini sunnah, mungkin ada pekerjaan seperti termasuk ibadah ya enggak ya, akikah misal. Akikah itu bersyukur atas kelahiran seorang anak,
lalu menyembeli kambing begitu ya, yang berkaki 4 ya. Menyembeli biasanya kambing sih. Itu dilakukan dengan mengundang orang. Kita masak begitu kambingnya tuh, terus diundang orang. Lalu sekalian di sana biasanya memberi nama kepada seorang anak. Itu hukumnya sunnah juga. Sunnah muakkadah malah ya. Sunnah yang dianjurkan banget gitu, sangat dianjurkan. Nah ini pengertian sunnah tadi. Jadi suatu hal atau suatu amal yang jika kita kerjakan mendapat pahala, tapi kalau tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Ibarat kita itu kayak menuju tujuan kita tuh adalah yaumul kiamat nanti, hari kebangkitan, hari pembalasan, hari perhitungan. Kalau kita cukup membawa yang wajib-wajib misalnya, itu sudah insya Allah mendapatkan kecukupan atau pahala ya, sehingga kita di hadapan Allah itu cukuplah amalan kita. Nah untuk supaya kali aja dalam amalan kita itu nanti kurang atau apa, kalau orang membawa duit kan dalam perjalanan itu kan lebih banyak, lebih nyaman lagi kalau mempunyai kelebihan begitu, kadang pas-pasan. Nah jadi sunnah ini kita ngerjakannya berpahala, tapi pun tidak mengerjakannya juga tidak berdosa. Cuma itu tadi untuk amalan lebih begitu, untuk bekal supaya jangan pas-pasan. Nah tadi kata ibu ada sunnah muakkad, ada gairu muakkad. Kalau muakkad itu selalu dikerjakan oleh Nabi begitu ya, rutin. Seperti salat rawatib qabliyah subuh itu. Nah itu termasuk muakkad ya. Nabi selalu mengerjakan itu. Kalau yang gairu muakkad, kalau menurut salat rawatib itu biasanya 2 rakaat sebelum maghrib itu gairu muakkad gitu. Jadi tidak selalu dikerjakan Nabi. Nah itu yang gairu muakkad itu sunnah-sunnah yang tidak selalu dikerjakan Nabi. Kalau ibu tadi bilang salat tahajud itu muakkad karena selalu Nabi kerjakan. Kalau bagi kita kayaknya Nabi itu untuk dirinya mewajibkan dah salat, untuk diri Nabi sendiri mewajibkan salat tahajud itu, tapi untuk umat itu adalah sunnah ya. Nah ini ada 2 seperti itu sunnah ini ya. Kemudian ada 3 tafsiran ulama tentang sunnah tersebut. Jadi ibadah sunnah itu penyempurna ibadah wajib begitu ya. Dalam hal apa? Ya, ibadah sunnah itu satu kelompok dengan ibadah wajib. Ibu bilang tadi sholat rawatib itu kan sama, diiringi dong sholat wajib diiringi sholat rawatib. Maka itu satu kelompok anunya sebagai penyempurna sholat wajib disempurnakan dengan sholat rawatib. Nah kali aja di dalam sholat itu nggak khusyuk, kali aja ada yang kurang-kurang apa, sehingga disempurnakan oleh sholat rawatib. Kemudian ada sholat sunnah yang satu jenis dengan ibadah wajib. Misalnya satu jenis itu misalnya puasa wajib itu lupa, misalnya kita dulu ya lupa kita melaksanakan, kali aja kita ada yang ketinggalan puasa wajib itu ya di bulan Ramadan, entah apa kita lupa begitu, kita lalu kerjakan sholat sunnah. Kalau ingat sih bisa dibayar ya, bisa disahur begitu, tapi setelah tahun-tahun berlalu mungkin aja ada yang lupa. Kalau ada yang lupa, kita puasa sunnah misalnya Senin Kemis, tapi puasanya niatnya puasa sunnah, tetapi kita niatkan untuk penyempurna sholat-sholatnya, sholat puasa yang kita lupa dulu lah. Nah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah semua ibadah sunnah tidak sekelompok dan tidak sejenis dengan ibadah wajib. Misalnya sholat sunnah jadi penyempurna puasa. Kita kan puasa misalnya wajib Ramadan, tapi kita tambahi dengan sholat sunnah. Nah, antara sholat dengan puasa itu kan beda. Jadi dia kelompoknya berbeda, tapi dia juga penyempurna. Jadi kalau yang di sini nak ya, kita kan biasanya beda niat puasa sunnah dengan puasa wajib itu ya. Kalau puasa wajib itu kayak malamnya harus niatnya berdoa, niatnya sudah diumatkan. Kemudian paginya harus terus yang melaksanakan tanpa kalau melihat banyu pina dingin kayak itu, nah setrup atau apa itu nggak boleh, batal, itu puasa wajib ya. Nah tapi kalau puasa sunnah itu nggak ada niat pun malamnya tidak apa-apa,
ternyata pagi tidak ada makanan sampai siang tidak ada makanan, lalu kita puasa aja dah. Nah, tidak ada makanan sampai jam 8 belum makan nih kebetulan. Lalu kita teruskan puasa, nggak apa-apa. Tapi setelah itu misalnya kamu merasa kepingin gitu minum, tidak ada yang kepingin aja, dan itu langsung aja boleh membatalkan. Beda dengan puasa wajib. Jadi maksud ibu, puasa sunnah itu yang satu jenis dengan ibadah wajib itu beda puasa menyaur atau puasa bayar utang dengan puasa sunnah. Karena ada puasa yang harus bayar utang itu lupa berapanya atau apanya, kamu langsung aja puasa sunnah nggak apa-apa. Bukan puasa bayar tapi puasa sunnah, karena lupa berapa-berapanya itu. Nah, kemudian ibadah sunnah yang baik dibiasakan. Nah, memenuhi hari-harinya dengan membaca Quran, berzikir dengan lisan dan hatinya setiap saat. Ini kan ibu jelaskan di luar yang di atas tadi ya. Ini yang mudah lah, yang sehari-hari kita lakukan. Kemudian melakukan sholat-sholat sunnah tadi yang selain itu ya. Ini yang dua ini yang tidak disebutkan di atas. Kamu ambil aja salah satu sholat sunnah, amalin begitu. Kemudian mengerjakan puasa sunnah. Wirid juga ada, wirid pagi dan petang, kamu lihat aja tuh ya, ada wirid-wirid kamu cari, kamu amalin setiap pagi dan petang, biasanya al-maksurat begitu ya. Kemudian melaksanakan umroh bila mampu, mau tiap tahun mau apa boleh aja ini ya kalau mampu. Kemudian bersolawat, membaca solawat atas Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad begitu ya, diamalin begitu. Itu bagus kamu laksanakan atau kamu biasakan setiap hari. Kemudian perbuatan yang di luar ibadah tadi, ibadah-ibadah yang kayak ritual seperti itu bisa diniatkan sunnah, antara lain bukan ini nih ya, bangun subuh senyum, bukan bangun subuh gitu. Itu ibadah yang tidak kebiasaan yang kita niatkan ibadah. Kemudian senyum, bukan senyum-senyum sendiri ya, tetapi kepada orang itu maksudnya ramah ya, mudah senyum begitu, tidak perangutan. Tapi ini tergantung juga panglah, tergantung karakter. Tapi kalau bisa kita selalu tersenyum baik ke dalam maupun keluar. Kalau senyum ke dalam itu kan selalu hatinya tuh senang begitu. Bersiwak. Nah, bersiwak ini kita niatkan ibadah, bisa sebagai ibadah. Kan membersihkan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Lalu kita bersikat gigi itu adalah kita niatkan beribadah. Kemudian berbicara baik, sopan atau diam. Nah, ini sering nih anak-anak muda ya, mungkin ya kalau Ibu Hanu kan ini pada yang anak-anak mahasiswa yang demo nih, demo bicaranya aduh ibu sedih sekali kalau melihat di medsos itu ya, bicaranya aduh kasar sekali ya, nggak bagus sama sekali. Walaupun ceritanya mau berjuang apa nggak tahu juga ibu, tetapi kata-katanya itu nggak bagus sama sekali. Maaf, dia bilang binatangnya keluaran kebun binatang, itu nggak bagus sama sekali. Jangan kau lakukan bicara yang baik ya, bicara walaupun mengkritik, walaupun menegur atau apa, harus dengan kata-kata yang baik. Nggak ada Rasulullah mencontohkan bicara kotor ya, bicara kotor di kebun binatang keluar yang ibu nggak suka sama sekali kalau ada anak muda yang menggebu-gebu seperti itu, tapi salah dalam menyampaikan mungkin ketidaksukaannya atau menyampaikan kritikannya. Nah, ada lagi kita niatkan tidur menghadap ke kanan. Nah, menghadap ke kanan tuh kalau kita bisa balik tidur. Kalau kita hadap ke kanan, kita niatkan untuk ibadah begitu, karena ini mungkin ada manfaatnya ya secara kesehatan. Kemudian makan dan minum dilakukan dalam keadaan duduk. Nah, sunnah juga kita niatkan minum duduk ya, makan duduk, jangan makan berdiri. Nah, kayak gitu. Tapi kalau makan berdiri boleh lah ya, boleh aja sih. Tapi kita ambil niatnya untuk sopannya ya duduk. Mungkin ada hikmahnya juga dari segi kesehatan atau apa ya.
dan juga bisa diniatkan sebagai ibadah sunnah. Kemudian mengucap salam ketika bertemu seseorang. Nah, itu assalamualaikum begitu ya kalau dalam Islam. Atau say hi atau apa yang, tapi salam yang paling bagus itu adalah assalamualaikum itu, karena assalamualaikum itu doa sebenarnya ya. Kita amalkan itu ya. Maka jadi pahala sunnah. Tapi ketika masuk itu sunnah mengucapkan salam, tapi kalau menjawabnya wajib, nah kayak wajib muakkad wajib kifayah. Jadi kalau ada orang masuk itu salam itu sunnah kan hukumnya. Nah ketika yang mendengar itu wajib menjawab, salah satunya wajib menjawab atau semuanya juga, karena itu wajib kifayah. Itu kalau satu sudah menjawab, yang lain sudah lepas daripada dari beban gitu ya, harus ada yang menjawab. Ya itu ya, diantaranya aja ini mungkin ibadah-ibadah sunnah atau ibadah-ibadah di luar perbuatan-perbuatan di luar ibadah yang bisa diniatkan sebagai sunnah. Habis ya slide-nya, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya kamu bisa bertanya, kamu bisa mengeluarkan unek-unek atau yang tidak paham bisa ditanyakan di sini. Baik.